Hadirin yang berbahagia, akhirnya tibalah kita pada acara yang kita nantikan, yaitu penyampaian materi tentang agama dan Pancasila menyongsong Indonesia satu abad, yang akan dibawakan oleh narasumber kita hari ini. Untuk itu, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes K. Haji Yudian Wahyudi, MA PhD, kami persilahkan. Mohon izin ya, supaya suara saya jelas. Dan yang lain kan sudah pakai prokes ya. Pada yang terhormat, Kakanwil Kementerian Agama Republik Indonesia ini, Bapak Dr. Tamrin, ya, ini teman saya ini, kawal ulun, Sidi ini kawal ulun. Pada yang terhormat Pak Kapolda atau yang mewakili, juga dari Korem Antasari. Kepada yang terhormat Bupati Banjar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah. Pada yang terhormat Dewan Pendiri Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Andes K. Haji Muhammad Sarbani Haira MSI. Pada yang terhormat Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Nah, ini sini kawal ulun nih dulu. Zaman Bahari. Ya, Pak. Jadi beliau Rektor Universitas Lambung Mangkurat, saya dulu Rektor UIN Sunan Kalijaga ya. Nah, saya ada beberapa kali ke sini dan kita kerjasama ke Spanyol segala macam ya. Nah, beliau nih. Badan terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Nazmi Akbar MPDI. Belum boleh disebut KAI lah, bukan Kiai tapi KAI orang Banjar bilang nih. Yang terhormat Rektor Universitas Sari Mulia, Ibu siapa tadi namanya ya? Oh ya, mohon maaf Bu, ulun kada berani lawan nang bungas. Pada yang terhormat Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Pancasila, Bapak Insinyur Prakosa MM. Pada yang terhormat Direktur para Kasubdit di Direktorat Kerjasama BPIP RI, para kiai, ya, tamu undangan, santri dan santuasi yang berbahagia. Ya, khususnya ini para ulama, para kiai ya di Kalimantan Selatan ini terkenal banyak walinya Pak ya. Yang salah satu yang legendaris ya Syekh Al-Sad Al-Banjari ya, Al-Muqtadin, Guru Ijai almarhum ya, apa namanya sekumpul sekarang apa itu? Guru sekumpul lah namanya sekarang ya, itu Bang itu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, yang pertama-tama mari sekali lagi kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita segala-galanya. Ya, segala-galanya khususnya kenikmatan kemerdekaan. Yang dengan kemerdekaan itu kita sebagai bangsa dan negara atau sebagai negara dan bangsa menjadi memiliki segala-galanya. Nanti saya jelaskan segala-galanya itu apa saja ya. Dan itu belum semuanya, baru sebagian kecil dari segala-galanya itu. Nah, yang kedua, ya alhamdulillah kita juga katakanlah sudah hampir dibebaskan oleh Allah dari yang namanya perang dunia ketiga, makhluk gaib namanya COVID ini ya. Ini perang dunia ketiga melawan makhluk gaib. Nah, kalau bahasa agama ini ujian dari Allah supaya kita meningkat nanti pada saatnya. Saya sedikit mau bicara COVID ini ya. Mohon maaf kita sering salah memahami ini COVID ini ya. COVID ini kan makhluk gaib. Ini kalau bahasa Arabnya dia ini bagian dari sunatullah.
Sunatullah itu hukum alam yang isinya hanyalah positif dan negatif sekaligus. Bahasa lainnya takdir ya. Nah, yang keberlakuannya itu absolut, universal, objektif, ya, kekal sampai kiamat. Itu hukum alam. Maka bahasa Arabnya di Quran maksud saya, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang tidak berubah itu ya bahwa setiap makhluk itu positif negatif sekaligus. Nah, penafsirannya yang berkembang, bervariasi itu ya. Nah, kalau diajarkan oleh Rasulullah misalnya bagaimana menghindari taun ya, wabah, salah satunya nanti Covid, namanya sunnah Rasul atau sunnah Nabi. Itu hukum alam yang diajarkan ke dalam Islam ya. Tapi itu malam itu yang dimaksud nanti rahmatan lil alamin, karena hukum ini berlaku bagi semua alam, bukan hanya manusia ya, alam insani, alam hayawani, alam nabati, alam jinni, alam malakuti. Itu cuma itu anunya, isinya itu. Nah, tugas kita mengoptimalkan potensi positifnya, meminimalkan potensi negatifnya sampai pada tingkat keseimbangan atau keadilan. Nah, sekarang ada Covid, ketemu secara alamiah, penyelesaiannya adalah masker dan prokes untuk preventifnya. Kalau sudah kena, baru nanti medis. Ini yang dimaksud sunnah Rasul, yang dimaksud sunnatullah itu yang ini, Bapak-bapak. Nah, sekarang kalau sudah ketemu masker begini, mau warna putih kayak saya atau warna agak kebiru-biruan kayak Pak Edi ya? Oh, Farid. Ya, Farid itu artinya unik ya. Kalau perempuan Al-Faridah itu wanita unik ya. Kalau ini enggak apa-apa. Nah, atau yang lain seperti Pak Tentara, Pak Polisi, warnanya hitam, Bapak putih ya kayak saya. Ini namanya nafilah. Ini namanya mustahabbah. Ini namanya linnadbi dalam bahasa usul fikih ya. Ini, karena ini di NU itu harus dalil ya. Iya Pak. Nah, jadi tolong dalam menyikapi Covid ini, kita ke Pancasila ini, ke ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang Islam apa? Syarat utama menjadi orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaibi. Jadi kita harus beriman, harus percaya bahwa makhluk gaib ini bisa membunuh Pak. Karena itu delegasi dari Tuhan untuk menguji kita semua. Ya, saya mohon maaf itu ada yang ngelawan pakai. Jadi sunatullah, sunnah Nabi itu fakta alamiah yang harus dijawab pakai hukum alam supaya masuk surga baca bismillah gitu loh Pak ya. Nah, ketemunya ini sekarang warna hitam tadi kayak Pak Polisi, warna putih Pak Tentara, terus ini tadi Pak Farid, itu namanya nafilah, bukan sunnah dalam arti yang selama ini dipahami. Nah, jadi apa? Itu hanya nilai plus, mustahab saja, recommended. Nah, jadi kalau ada orang Islam melawan Covid, tidak mau pakai masker, itu berarti menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah, menentang Rasulullah. Nah, itu nanti delegasinya melalui negara, yang kalau bahasa fikihnya ulil amri. Itu wajib, itu jangan dibenturkan. Sebab kalau dibenturkan yang kalah kita sendiri. Bener kan? Ada tokoh, Covid apa itu? Kena nggak dia? Kena ya? Atau videonya tahu ya? Kena Pak, dia tanda petik membenturkan penafsirannya dengan fakta, ya kalah. Itu tidak Pancasilais gitu loh. Itu ya tidak apa kalau bahasa lainnya, mohon maaf ya, subjektivitasnya terlalu tinggi. Tidak. Juga ada tokoh agama lagi dari kalangan muslim ya, maksud saya tidak bicara yang agama lain ya nanti. Tidak usah sebut nama, tidak percaya Covid, minta ditiup. Orang yang kena Covid ya mati juga Pak. Karena apa? Hukum alam jangan dibenturkan dengan penafsiran. Ini yang masalah. Ya, itu satu. Nah, alhamdulillah kita sudah ya hampir dibebaskan oleh Allah ini. Kalau bahasa ujian, kira-kira hari ini kita sudah 90%. Nah, insya Allah ya, saya yakin betul, tapi mudah-mudahan Allah mengabulkan. Itu
Januari tahun depan lah sudah kita bisa bebas. Nah, oleh karena itu kita hari ini tidak boleh euforia terus sembarang lepas masker. Kalau saya tadi mohon izin karena cuma saya kan, ya, jadi yang lain tidak terpengaruh gitu. Nah, karena kalau pakai masker nanti suaranya tidak jelas, apalagi suara saya pelan memang ya. Saya itu kalau baru kelihatan cerdas, tadi kata Pak siapa itu rektor, kalau sudah marah. Nah, padahal marahnya bukan marah, ya karena menekankan itu penting gitu ya. Gitu. Ya, supaya jangan salah nanti kok tiba-tiba saya keras, bukan. Saya bukan marah. Saya mohon maaf Pak, saya anak tentara, Pak. Oh ya, perlu saya ceritakan, bapak saya itu tentara dari Banyumas, Angkatan Darat. Tahun 47 dikirim ke Balikpapan. Itu ya, nanti bapak ibu meninggal di sana, dimakamkan di Balikpapan. Nah, saya ini umur 10 sampai 12 kerjanya tawuran. Tahu tawuran ibu-ibu? Orang 6 ngeluruk ke kampung lain, dihajar orang satu kampung, bengkak-bengkak. Nah, bapak saya bilang cukup ini. Dia bilang, kamu akan saya buang ke pesantren. Dibuanglah saya ke pesantren. Gitu loh Pak. Jadi kalau dulu saya sekolah mungkin kayak bapak, ya, jadi tentara, jago badannya aja kayak kabri ya nggak. Tapi karena nakalnya lebih awal, dibuang ke pesantren. Tapi alhamdulillah ya cita-citanya sama lah. Ya, kalau bapak saya dulu Angkatan Darat, nah saya jadi kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, tapi satu lagi prestasi internasional saya yang jarang diketahui orang. Saya pernah menjadi presiden Asosiasi Universitas Islam se-Asia. Ya. President of Asian Islamic Universities Association. Nah, karena saya dilantik presiden, itu terus dengan sendirinya gugur atau karena saya bukan lagi rektor. Ya, tapi karena Covid sampai sekarang belum ada pemilihan. Tapi presidennya sudah bukan saya lagi. Maksud saya tadi untuk menyemangati orang NU gitu loh, ya. Bahwa orang NU itu juga bisa. Ya. Orang NU juga bisa, tapi dengan syarat ya, belajar kan gitu. Nah, sekarang saya mau berbicara sedikit agak panjang. Saya mohon izin betul ini, saya udah bilang ke Pak Rektor sama Pak Kiai Sarbani, saya akan bicara mungkin sampai 2 jam. Untuk membuktikan bahwa saya ini Kiai NU gitu. Karena saya dari pesantren umur 16 tahun sudah juara lomba pidato sepesantren. Nah, iya toh. Nah, cuma saya sekarang harus lebih hati-hati lah gitu ya mengungkapkannya. Saya mulai dari mana dulu? Ya, ada 9, ada 10, yang 10 saya angkat nanti. Ada 9 prestasi dunia, kalau bahasanya rekor dunia, umat Islam Indonesia yang kemudian menjadi Indonesia, negara. Ya, ini penting diketahui. Ya, karena kalau sekarang ngomong itu saya mohon maaf ya, ini kalimat agak susah diomongkan. Tapi saya sampaikan, dulu itu saya sedih, apa-apa dibilang TBC orang NU itu, Pak. Ya, dulu loh, bener dah, bujur karena ya, bujur lah. Nah, tapi sekarang mereka sudah beda lagi, itu alhamdulillah sudah itu kita udah Pancasila lagi gitu sudah berkurang ya. Nah, tapi ada satu yang paling utama yang nanti menjadi hari santri. Jadi kira-kira ceramah saya ini dari hari santri ke Sumpah Pemuda dan ke Hari Pahlawan. Ya, jadi harmoni Pancasila dan agama dan Pancasila. Yang di sini perspektifnya Islam. Ya. Apa? Satu, belum pernah terjadi di dalam sejarah dunia kecuali di Indonesia. Apa? Islam pendatang baru, kalah politik melawan penjajah. Ya, kalau hitungan saya 434 tahun sejak jatuhnya Malaka 1511 sampai Ternate 1512, baru kita merdeka secara kolektif 1945, itu 434 tahun. Walaupun tidak sama, tidak bareng ya, jangan salah. Tapi yang masuk ke Republik ini. Apa itu? Kita menang akidah. Pak, dengar enggak kemenangannya di mana tadi? Akidah. Islam pendatang baru, kita kalah teknologi militernya, kita terjajah 434 tahun, tercabik-cabik, sudahlah mau dibilang apa, susahnya orang dijajah. Tapi penjajah kita usir, Islam menjadi agama terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Coba,
Tepuk tangan untuk ulama kita ini. Kalau tidak ada tarekat, tidak ada tasawuf, apa ada yang begini nih Bapak? Yang dibilang TBC itu loh. Ini yang mau saya angkat. Ini perjuangan yang selalu dilupakan. Ya, coba perhatikan. Kenapa kiai-kiai, ya, wali-wali itu tempatnya di desa? Karena kalah politik di kota. Bukan maunya sendiri. Mereka ini pendukung sultan, pendukung kerajaan, pendukung negara hari itu. Ya. Tapi karena kalah akhirnya ke desa. Supaya kalau bahasa Jawa ora dioyak lodok, supaya jangan dikejar Belanda, karena dianggap nggak ngaco kota, begitu. Nah, diantaranya amaliyah tadi, ya, perekatnya itu tahlilan, nah supaya seneng pulang dikasih berkat gitu loh. Ya. Kalau bahasa Arabnya itu yungfikuna fis saroi wad dharoi. Di tengah-tengah kita dijajah pun ulama masih memberikan infak kepada masyarakat, bukan kasih duit begini, ya, tapi bagaimana mengumpulkan mereka supaya nanti perjuangan tetap jalan. Nah, akidahnya diperkuat, pulang disangoni yang namanya berkat. Berkat itu apa sih? Kan dari bahasa Arab barokah. Kenapa jadi berkat? Karena didoain Allahumma barik lana. Itu. Nah, gini dibilangnya bid'ah kan pusing, Pak. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah berkurang, ya. Nah, itu udah Pancasila lah teman-teman sana itu, ya. Itu satu rekor kita. Ya, yang kedua, negara-negara besar Islam jatuh, akhirnya perang dunia satu pecah menjadi kecil-kecil. Tetapi kita di Indonesia justru berhasil membangun negara sebesar ini, yang hari ini disebut dengan NKRI. Itu tidak ada tandingannya di muka bumi ini, Pak. Ya, jangan salah. Nanti kalau saya bandingkan negara lain jadi masalah ya, enggak usah lah ya. Bapak udah tahu lah itu nanti, karena kira saya karena pejabat negara nanti dikira nyerang negara lain, nggak enak lah. Saya pernah disomasi soalnya, karena membandingkan Pancasila dengan negara di luar sana, ya negara Islam juga. Nah, di situ aku disomasi. Ya sudahlah, saya jaga-jagalah, kita jangan nyakiti karena saya pejabat ya. Kalau saya profesor saya berani. Ya, tuh, hanya profesor maksudnya, tidak pegang jabatan negara. Udah, justru kita membangun negara sebesar ini. Ya, nanti saya besarkan sebesarnya berapa nanti ketika proklamasi, saya sampai ke sana. Yang ketiga, nasionalisme sebagai falsafah negara atau sistem kenegaraan itu mencabik-cabik muslim di jantungnya sana. Ya, jangan salah itu. Setelah Perang Dunia I nanti Daulah Utsmaniyah yang sering disebut khilafah itu pecah jadi negara kecil-kecil. Tapi kita di sini nasionalisme mempersatukan muslim dengan siapapun juga. Monggo, kata siapapun mau dimasukin apa? Suku boleh, agama boleh, terus dan sebagainya. Jangan salah. Sebagai mayoritas itu, ya, bahkan juga di Eropa itu sama, pecah dulu begitu dia, ya. Mereka mau bikin Eropa bersatu, masih sekarang masih rame tau kemarin rebutan laut itu ya, mancing ikan itu rebutan dua negara itu. Nah, kita lautnya seberapa besar? Ya. Nah, yang keempat, ini mulai bergerak dari perjuangan Muslim menuju ke nasional. Apa itu? Tidak pernah terjadi dalam sejarah kecuali di Indonesia apa? Sekelompok anak bangsa ya disekolahkan oleh penjajah untuk menjadi, kalau bahasa perjuangan kita, hero kita apa? Antek-antek penjajah. Tetapi kurang dari 30 tahun saja mereka sudah bersumpah untuk melawan sang penjajah. Itulah Sumpah Pemuda. Tepuk tangan untuk para pemuda ini. Ya. Tidak ada dalam sejarah dunia, Pak. Ya, makanya jangan dianggap kecil kita ini. Saya katakan kita ini ternyata nanti bangsa yang paling hebat ya di dalam mendirikan negara. Jangan salah. Ya, sudah.
Sumpah Pemuda itu bergeser perjuangan, ya, dulu dari tanda petik lokal. Lokal itu maksudnya apa? Itu kerajaan masing-masing. Di sini ada Kesultanan apa Banjar, ya. Di mana namanya? Astagfirullahaladzim. Pontianak ada Kesultanan Qadariyah, misalnya. Di Bulungan ada, ya. Terus kemudian di Kutai ada, gitu. Ini yang baru Kalimantan loh. Nah, Jawa misalnya, ya, di situ. Nah, itu dulu puncak perjuangan yang dimotori oleh para sultan, para raja Islam itu sampai pada abad ke-19. Ya, kalau di Jawa puncaknya itu Pangeran Diponegoro 1825-30, habis itu agak reda di Jawa. Nah, kalau di Sumatera Barat ada Padri, ya, di sini ada Pangeran Antasari. Itu berubah setelah ada Sumpah Pemuda. Dari yang sifatnya katanya kedaerahan itu masing-masing kerajaan maksudnya, ya, dengan kekhasannya masing-masing kesultanan gitu. Nah, berubah menjadi kebangsaan. Maksudnya apa? Perjuangan itu sudah merupakan kumpulan dari anak bangsa ini dengan berbagai macam pluralitas atau kemajemukannya yang dimotori oleh pemuda, ya, nanti dengan yang kita peringati tanggal 28 ini. Ini berubah. Begitu. Nah, nanti 17 tahun kemudian mereka mempersembahkan, ya, negara yang namanya proklamasi itu. Nanti kita teruskan. Apalagi nih? Yang kelima, apa kehebatan umat Islam Indonesia yang menjadi Indonesia ini? Belum pernah terjadi di dalam sejarah dunia kecuali di Indonesia. Sultan-sultan, penguasa-penguasa, raja-raja begitu ikhlas dan mudahnya menyerahkan negara mereka, ya, dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekedar nama. Dulu namanya Negara Republik Indonesia, sekarang NKRI. Bayangkan Bapak, kalau kalah mau apa itu? Ini aku guyon aja ya. Kalau pencalonan rektor temannya kalah, pening deh itu. Oh, itu baru rektor Pak. Ini kerajaan dikasihkan kepada yang tidak jelas. Bedil juga belum punya Soekarno waktu itu, maksudnya tokoh-tokoh perjuangan. Bukan saya merendahkan tentara, bukan. Memang kita belum punya. Bapak saya itu tentara, ya, jangan salah. Nah, iya, baru pakai bambu runcing hari itu kan. Nah, ini berani nih sultan-sultan ini menyerahkan negara mereka kepada sebuah nama, negara yang baru sekedar nama, dikejar-kejar Belanda terus itu, ya Pak, dengan segala konsekuensi konstitusional. Maksudnya apa? Mohon maaf saya, kalau di sini ada keturunan sultan, itu punya hak istimewa enggak mereka sekarang? Kalau mau jadi PNS di Kemenang, jadi guru ibtidaiyah, gimana? Harus lulus PNS dulu kan? Harus lulus apa itu SKD ya? Seleksi kompetisi dasar dulu. Itu yang dimaksud. Jadi kita menjadi sejajar. Monggo Pak Mas sampai di anu Pak. Sampai dinikmati, jangan terlalu tegang lah. Iyalah. Nah, lagi kita lihat yang keberapa, ke-6 apa ke-7 ini, ya. Di situ. Belum pernah terjadi di dalam sejarah dunia kecuali di Indonesia. Ya. Apa itu? Sebuah negara sudah menjadi ajang perang dunia kedua selama, kalau hitungan saya 430 tahun. Ketika dimulainya Jepang itu, ya, ini bahasa Banjarnya ini gajah bertarung, pelanduk mati di tengah. Nah, ini kalau dia nggak ngerti pelanduk itu apa, coba, ayo. Nah, kan nggak ngerti pelanduk itu kan tanduk. Nah, ini bahasa Banjar pelanduk itu, ya. Jadi kalau ada dua negara besar bertarung, yang kecil mati di tengah. Itu sudah teori umum, ya. Tapi kita justru merdeka di tengah. Loh, gimana Pak? Ya, nanti saya tunjukkan kehebatan kemerdekaannya. Betul? Bujur kalau ini lah. Aduh, ulun kada kawa bekas sahabat Banjar. Ya. Iya, ini sejarah yang belum terungkap maksud saya, ya. Itu. Kemudian apa itu, Pak? Ya,
Belum pernah terjadi di dalam sejarah kecuali di Indonesia. Ya, kita proklamasi hanya 59 detik itu membebaskan dan mempersatukan 54 negara. Maksudnya kerajaan-kerajaan tadi ya menjadi kalau sekarang NKRI. Nah, apalagi kehebatannya? Nambah ke atas lagi, itu pun tidak berdarah. Ayo tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Proklamasi kita tidak berdarah. Apalagi kehebatannya? Itu pun tanpa teknologi militer. Bukan saya merendahkan polisi tentara, bukan. Kita belum punya masalahnya, cuma sederhana. Sementara Jepang itu kamu lihat apa? Bapak saya mohon maaf kayak ke mahasiswa aja ya. Bapak-bapak lihat tuh, Jepang itu di Balikpapan, rumah saya di Balikpapan itu masih banyak yang namanya apa? Sisa-sisa perang dunia kedua itu, amfibi di pantai di Pasar Baru itu. Ya, yang nanti diangkut Jepang dibeli tahun 70 untuk bikin kol itu besi-besi tua itu. Oh, penangkis pesawat tempur itu di atas gunung di dekat Telaga Sari sana. Saya sering main-main dulu begitu. Ya, sementara kita punyanya apa hari itu? Amerika nanti datang lagi membawa sekutu itu, wah, bawa apa dia? Nah, itu ya. Kita hari itu hanya dengan bahasa Jawanya apa itu, Pak? Bambu runcing. Ya, saking tidak seimbangnya. Tapi siapa di dunia ini yang bisa kayak kita? Pak, musuhnya pesawat tempur, kapal selam, ya. Apalagi pesawat itu teknologi militer yang datang. Loh, kita ini pakainya apa? Bambu runcing. Ini kehebatan bangsa kita. Ya. Ini modal yang sangat istimewa. Karena tidak ada dalam sejarah dunia. Nah, membebaskan 54 negara, tidak berdarah. Coba. Ya. Jangan salah loh. Kalau sejarawan pada umumnya mengatakan apa? Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari bangsa asing manapun. Baru sampai situ aja omongannya. Ini saya tambah nih. 59 detik memproklamasikan proklamasi tidak berdarah, membebaskan 54 negara. Ya, dan mempersatukannya sekaligus. Ini kehebatan kita. Ya, maka mohon maaf para Pak Kiai, kalau pakai bahasa Arab ini namanya mukjizat, gitu loh. Ya, maka saya katakan di sini ya, itu kalau saya pakai bahasa lewat tokohnya saja, ini merasakan Bung Karno, Bung Hatta, dan nanti seluruh bangsa Indonesia ini merupakan Muslim yang paling berhasil dari politik lapangan Rasulullah. Apa itu? Rasulullah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah itu adalah revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah. Nah, Bung Karno, Bung Hatta, dan bangsa Indonesia proklamasi tidak berdarah. Jangan salah di situ. Nanti ada saya jelaskan lagi bagian aspek ini. Nah, yang kedua apa itu? Mewujudkan cita-cita politik majemuk Rasulullah yang namanya Piagam Madinah menjadi tanda petik Pancasila. Itu. Ya. Jadi bangsa Indonesia ini ya kalau ditarik ke Islamnya itu Muslim yang terbaik di dunia hari ini ceritanya itulah. Ya, tepuk tangan. Nah, baru kita persembahkan kepada Republik. Ya, paham ini? Dari sinilah bangsa Indonesia itu ternyata merupakan bangsa terbaik di dunia hari ini dari segi membangun negara. Mana yang bisa coba? Ya, kalau sejarah umum saja tidak apa-apa lah kira-kira. Ya, mohon maaf saya. Misalnya, Amerika negara besar Pak Amerika itu luar biasa. Sekarang the only superpower. Tapi waktu merdeka itu hanya ngelawan induknya, namanya Inggris. Ya benar. Nah ini sejarah. Sekarang revolusi Perancis yang bilang revolusi kemanusiaan segala macam itu cuma merevolusi rajanya sendiri. Wilayahnya nggak tambah lebar. Ya, jangan salah. Terus lagi mana revolusi itu? Yeltsin revolusi melawan induknya namanya Soviet. Nah itu ya bagian dari cerita itu. Masih banyak lah kalau kita mau ambilkan. Kalau kita ini beda, kita ini melawan penjajah asing ya sudah lama, sudah
berteknologi militer, tapi kita bukannya lumat tapi melebar menjadi 54 negara menjadi satu. Tolong dicari di dunia kalau ada. Ya. Makanya saya katakan, jangan pesimis-pesimis kalau membaca Indonesia. Kalau ada satu kurang dua itu biasa. Ya, di mana saja ya begitu. Tugas kita itu cuma mengoptimalkan potensi positif kok. Orangnya banyak, dikira gampang apa? Ya, tentu ada problem, ada ini, ada itu. Ya, tapi ya pondasi kita ini melebihi semua negara di dunia yang ada hari ini. Tuh. Ya, jangan salah, pendirian kita ini. Waktu kita mendirikan negara ini, modal kita ini modal terbaik di dunia. Itu 10 kali lipat yang saya bilang tadi. Yang tidak ada dalam sejarah. Nah, sudah. Ya, jelas ya kehebatan itu transfer harmoni ini, kalau bahasa saya ada harmoninya, Pak. Judul saya ini keharmonisan agama dan Pancasila. Jadi di sini kan nggak ada ya. Nah, itu supaya jangan salah, agama dan Pancasila kan bisa tidak harmoni, itu bisa macam-macam. Tapi di sini ada saya keharmonisan agama dan Pancasila menyongsong Indonesia satu abad. Nah, tinjauan khususnya. Dah. Sekarang kita cerita lagi. Ya, nanti saya bilang lagi soal Pancasila ini. Sekarang kita lihat dulu, Bapak-bapak. Mengapa Muslim dan nanti implikasinya semua pemeluk agama masing-masing harus tunduk kepada Pancasila? Orang Islam bilang itu togut, waman lam yakum biman sholopawam kafirun. Ya, tadi siapa yang dalil tadi Pak Kiai ya? Pancasila itu togut kata mereka. Itu. Mengapa? Karena mereka tidak ngerti Al-Quran. Ini saya yang bacakan ke bapak-bapak ya. Jadi cerita Nabi Adam, khalifah itu, ayat 30 sampai 39 itu, ya ini ja'ilun bil ardi khalifah qulu dan sebagainya itu. Ya, sampai kul nahbitu minha jami'an. Ya, itu gambaran apa sih? Itu gambaran promosi jabatan dari dalam sistem yang sistemnya sudah siap. Nah, coba Anda Bapak tanya, Nabi Adam itu militer atau sipil? Tidak ada informasinya kan? Tidak ada. Tidak ada. Karena ini universal kemanusiaan. Nah, di mana cerita itu promosi dari dalam sistem? Nanti kaitannya dengan Pancasila ya, jangan salah. Nah, apa? Satu, itu ada bilang proposal. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan mengangkat khalifah di muka bumi. Udah. Terus itu ada respons. Itu kira-kira majelis. Jadi malaikat itu simbolnya ke kita itu majelis. Tuhan itu adalah kalau di Indonesia ini ketua MPR yang mengusulkan mandataris dari kalangan dia gitu loh kira-kira. Ya. Bacanya begitu. Nah, di majelis ada syarat kualifikasi. Apa syarat utama jadi khalifah? Aku mau tanya orang Banjarmasin. Jangan-jangan nggak paham juga ini orang Banjarmasin ya. Hah? Coba apa syarat utama jadi khalifah menurut Al-Quran? Agama? Bukan. Nama. Hati-hati. Ini bukan nama biologis, tapi nama epistemologis, ya, fungsional, praktis. Jadi kalau gini loh Pak, kalau Bapak mau jadi Kapolda, namanya apa Pak? Syarat utamanya. Bukan Pak Daninya, tapi pangkatnya apa? Nah, jabatannya apa? Itu yang dimaksud. Nah, soal agama enggak apa-apa kan ini masih awal kemanusiaan. Nah, itu cocok untuk Pancasila, ya kan? Yang mengakui beberapa agama ini. Nah, jadi syarat jadi khalifah yang pertama itu bukan agama. Ada, tapi nama. Ada uji kompetensi. Udah, ada pengakuan. Ya, jangan salah. Ada pelantikan. Ya. Ya, apa itu? Adam uskun anta wa jauzuka, itu uskun anta wa jauzuka itu suami istri. Itu kalau sekarang Bu Rektor itu ketua Dharma Wanita gitu loh enggak? Jadi kalau Pak Mujibur Rahman dilantik jadi rektor, itu ketua Dharma Wanita itu orang. Kalau sekarang ya. Nah, anta wa jauzuka, ini orang udah nikah. Anta wa jauzuka, masa dibilang jatuhnya Nabi Adam karena seks? Ya enggak lah. Bukan, ya nanti saya ceritakan kalau di situ itu. Jatuhnya Nabi Adam itu sebetulnya melanggar tupoksinya yang paling utama. Pohon itu gambaran sang negara. Al-Jannah itu kalau hari ini di Indonesia, kalau di politik dunia namanya istana negara. Di setiap negara. Itu cerita di dunia ayat ini. Yang di akhirat beda lagi nanti ada. Ini cerita di dunia Nabi Adam ini. Gitu.
Jadi jatuhnya Nabi Adam itu bukan karena mohon maaf hubungan seks. Suami istri kok tidak boleh hubungan seks gimana Pak? Itu nafkah batin itu kan wajib ya? Ya ibu-ibu. Bujur kalian ibu? Istri saya kalau nanya gini, Mas, aku gemuk ya enggak, kamu itu makmur, bilang gitu. Tuh loh, sama nih si Sidin nih, yang kasih tahu katanya, ibu-ibu kata waktu beliau jadi irjan itu, ibu-ibu katanya, bapak itu tidak perlu ganteng, tapi kalau udah jabat hati-hati, gantengnya berlipat katanya. Itu isi saya ingat betul itu. Nah, itu ada wilayahnya, ada SOP-nya, termasuk ada pantangannya. Gitu. Ya, masa ada setan iblis itu di sana, ya enggak, itu masih di dunia cerita itu. Islam mengajarkan 2 sorga di sini dan di sana besok. Ayat ini yang di sini. Nah, sudah kita teruskan sedikit. Nabi Adam melakukan pelanggaran. Ya, baru di BAP kalau bahasa beliau ini di BAP. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa matun. Itu maksudnya BAP, Pak. Kalau kita di sini bisa dititipkan di ke penjara KPK, kejaksaan atau kepolisian, tergantung kasusnya. Itu cerita itu. Fil ardi itu maksudnya keluar dari istana itu maksudnya. Keluar dari rumah dinas dalam cerita ini. Nah, ketemu hasilnya Pak. Fatalaqa Adam min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Ini ayat aneh, Pak. Saya bacakan di mana keanehannya? Coba ya, nanti saya tanyakan Bapak-bapak yang belum pernah dengar dari saya. Fatalaqa kemudian Adam ya menerima siapa Adam? Itu kalau pakai bahasa pesantrennya, fatalaqa menerima siapa Adamu Nabi Adam kalimatin akan kalimat-kalimat, itu kalau pakai bahasa pesantren, ya. Kalimat bukan agama loh, jangan salah ya. Nah, fataba alaih, kemudian Tuhan menerima taubatnya Adam. Mengapa? Innahu tawwabur rahim. Tuhan itu maha penerima taubat dan maha kasih. Pak polisi, kasus selesai nggak kalau Bapak dari polisi? Bapak selesai? Bapak selesai ya? Mana kejaksaan? Selesai nggak ini? Tapi aneh Pak, belakangnya langsung tanpa kata penghubung. Padahal bahasa itu biasanya wau minimal ada. Ya, ini nggak ada. Fa atau suma nggak ada. Tahu-tahu kulnah bitu minha jami'an. Kami perintahkan keluar kamu semua dari situ. Turun dari jabatan. Loh, aneh nggak Pak? Di mana keanehannya? Gini ceritanya. Ya, jadi ini penemuan saya pribadi, pendapat saya pribadi, boleh tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi saya ingin membantu mendekatkan Pancasila dengan agama, khususnya Islam. Apa itu? Gini loh, Pak Tamrin pasti tahu. Ya, kata pendapat itu kalau pakai domir huwa itu kembalinya ke Tuhan. Tapi kalau pakai domir nahnu itu Tuhan bersama yang lain. Nah, jadi kira-kira begini. Tuhan itu simbol, kalau kita hari ini, simbol dari ketua MPR yang mandataris presidennya dari partai atau koalisinya. Nah, ketemuan gitu loh. Gimana Mas? Ya kamu udah terima itu hasil BAP? Sudah kamu tanda tangan? Sudah. Itu yang dimaksud ya, tidak akan berbuat lagi itu, mengulang kejadian itu kan ada di BAP itu. Sudah kamu ada anunya, ada materinya, ada stempelnya, ya sudah ya. Nah, itu maksudnya. Kalau saya sama kamu nggak apa-apa, saya sponsor kamu. Ya. Gitu loh. Ya, ketua MPR-nya itu bilang ke presiden misalnya, kalau saya pribadi sama kamu nggak apa-apa yang ngusung kamu jadi presiden kita semua, gitu. Nah, tapi jangan salah, aku ini ketua MPR, bukan sekedar ketua partai atau ketua koalisi. Nah, nanti setelah ini aku mimpin sidang istimewa atau apa namanya itu, pleno atau apa, yang agenda tunggal, penjatuhan kamu, pemakzulan kamu, itu maksudnya. Bisa dipahami? Dengan bahasa lain, secara agama selesai, tetapi secara kenegaraan tidak. Itu. Di sini banyak salah paham ayat ini. Nah, makanya langsung kulnah bitu minha jami'an. Ini proses dari awal, dari pendaftaran sampai penjatuhan gitu loh, lengkap. Ayatnya 9. Nah, konsekuensi dari penjatuhan seorang pejabat, chaos. Maka anaknya bunuh-bunuhan. Itu loh cerita ini. Nah, dengan kata lain kalau pakai pendapat malaikat, jatuhnya Nabi Adam itu yufsidu fil ardi, merusak di bumi. Yaitu menguasai, kalau saya ya, tapi yang lain silakanlah, harta negara
demi mencalonkan diri lagi, abadi itu maksud jabatan itu. Nah, cari duit dulu, gitu loh. Dia kan makan itu wadako, dako itu ngicipi, di ayat lain wa akala. Tapi panada huma robuhuma ini maksudnya OTT ini ketang-ketangan. Makanya Tuhan tidak bisa membantu. Ayat ini, Pak. Bujur kalau Pak Rektor, siapa sponsor yang berani membela OTT, orang kena OTT? Aku mau lihat kalau ada. Itu ceritanya. Jadi kalau teman kena OTT, semuanya lari, Pak. Ini sudah psikologi politik. Di dunia sama, di mana-mana. Ya. Nah, itu contohnya di situ digambarkan Tuhan. Nah, anaknya yang membunuh adiknya itu gambaran apa? Yusfiku dima. Ya. Paham ya? Mengucurkan darah itu anaknya, bukan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu hidup situ fil ardi. Ya. Nah, di situ kelihatan auratnya. Itu bukan aurat biologis, tapi aurat administrasi pemerintahan. Ini saya misalnya, mohon maaf ya, pakai jas toh Pak, betul ya? Pakai jas, pakai kopiah, ngakunya ketua BPIP. Nah, sekarang misalnya saya ditangkap oleh KPK, dikasih baju oranye, itu bajunya kan tambah. Tapi saya ditelanjangi nggak, kata orang? Ditelanjangi KPK, itu maksudnya. Jadi cerita Nabi Adam itu bukan masalah seks, tapi masalah administrasi negara. Ya, cerita itu cerita administrasi negara. Sajaratul Huldi itu maksudnya sang negara. Gitu loh. Nanti itu yang dimaksud kalau kita di ini Pancasila. Gitu. Nah, salah satunya kalau Pak Tamrin meriksa yang mana yang bukan peruntukannya, itu maksudnya. Ya, makanya Tuhan tidak bisa bantu. Kenapa? Karena ketangkep tangan. Di mana kata tangan? Panadahuma robuhuma. Maka kemudian Tuhan mereka berdua memanggil mereka itu maksudnya ya ketangkap OTT itu. Makanya Tuhan tidak bisa bantu. Gitu loh. Hati-hati ya. Perhatikan dalam Islam, kalau kita pernah berbuat dosa, tolong jangan diceritakan orang lain. Karena itu menjadi rahasia kita berdua sama Tuhan saja. Nanti Allah itu di situ masih Maha Pengampun. Tapi kalau sudah ngomong, misalnya saya ngomong, Mas, aku yang nyuri duit itu, selesai kau, dibawa ke polisi tidak bisa apa-apa. Tuhan tidak ikut-ikut lagi, udah dikasih tahu jangan diomongin lagi. Gitu loh Pak ya. Benar ya? Nah, sekarang kita beralih. Hanya ada 2 nama di Al-Quran yang menyebut Nabi sebagai khalifah. Yang kedua Nabi Daud. Nah, hati-hati Pak di sini. Ini beda. Saya bacakan dulu ayatnya. Wa qatala Dawudu Jaluta wa tallahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Nabi Daud membunuh Jalut. Ya. Membunuh loh Pak polisi, Pak tentara. Tapi aneh ayatnya. Wa tallahu al-mulka, tapi oleh Allah dikasih kerajaan. Loh, mau enggak sampai nanti? Ini orang bunuhin orang mau dapat kerajaan, enggak pusing enggak? Nah, hati-hati, ayat ini maksudnya apa? Dikasih lagi hikmah, diajari apa yang Tuhan kehendaki. Loh, mau enggak sampai? Ini bunuh orang loh. Itu hukum internasional. Revolusi yang menang memimpin, itu maksudnya. Benar enggak? Pak polisi, Pak tentara, benar enggak? Ya, suka tidak suka kita, Taliban itu memimpin di sana. Kenapa? Karena menang revolusi lawan Amerika, cuma gitu aja. Loh, benar? Masalah sekarang belum dapat pengakuan itu masih proses. Tapi yang berkuasa Taliban, kenapa? Karena ada hukum internasional. Revolusi yang menang memimpin. Nah, baru nanti dapat pengakuan. Kalau Nabi Adam pengakuannya di majelis, kalau Nabi Daud itu masyarakatnya bilang, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil adli. Wahai Nabi Daud, ya, kami angkat kamu jadi khalifah dan tegakkanlah keadilan di muka bumi. Ini pengakuan internasional kalau hari ini. Nah sekarang Rasulullah itu Fatu Makkah, ya, pembebasan kota Mekah itu saya katakan tadi revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah. Itu jalurnya Nabi Daud, bukan Nabi Adam. Ya, jelas. Nah, tapi Nabi Muhammad tanda petik lebih hebat dari Nabi Daud. Kalau Nabi Daud itu terpaksa membunuh di lapangan,
kalau Nabi Muhammad orang menyerah ketika Nabi datang. Ya, hari itu dikatakan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Waman dakhala baita Abi Sufyan fa huwa aminun. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Loh, Abu Sufyan ini pimpinan revolusi di sana, Pak. Di pihak sono. Nah, sehingga tidak ada darah mengucur. Kemudian di amnesti. Loh, Pak, kalah revolusi kok di amnesti? Tidak ada dalam sejarah oleh Rasulullah. Ya, makanya wa innaka la'ala hulukin azim. Ini yang dimaksud. Ya. Orang pertama yang bisa revolusi dan berdiri itu Rasulullah, bukan yang lain-lain. Ini lapangan loh, bukan revolusi di majelis pemilihan gitu, enggak. Ya, misalnya, wah kita sudah punya sepakat, yang mau kita pilih sih, kita main di belakang, nanti yang menang si C. Bukan itu yang saya maksud. Ini lapangan, bawa bedil kalau hari ini, ya pedang segala macam. Nah, di situ. Tapi hebatnya lagi, setahun kemudian mendapat pengakuan internasional. Dalam bahasa tarikh Islam itu apa? Amul wakalah, tahun perwakilan. Maksudnya apa? Saking jenius dan cleannya Rasulullah, pengakuan internasional datang tanpa diminta. Loh, siapa yang pernah kayak dia? Kan tidak ada. Nah, maka pengakuan itu datang sendiri. Baru setahun kemudian beliau wafat. Sekarang pertanyaannya, Pancasila jalur siapa? Nabi Adam, Nabi Daud, atau Nabi Muhammad sekarang? Nah, saya katakan Pancasila itu adalah revolusi yang menang. Jadi ini jalurnya Nabi Daud dan Nabi Muhammad, gitu loh, jangan salah. Kalau dicari Pancasila, ya di Quran tidak ada lah. Ya, makanya dibilang waman lam yakum bima. Nah iya, karena dia ngeliat ayatnya itu, nggak ada Pancasila di situ. Nggak ada Soekarno, nggak ada Bung Hatta, gitu loh. Paham? Tapi nilainya itu jalurnya Nabi Daud dan Nabi Muhammad, yang dalam batas tertentu menyempurnakan mereka semua berdua itu. Ya, nah jangan salah. Terus kemudian dapat pengakuan internasional. Apa pengakuan internasional itu? Ternyata 80% negara pertama yang memberikan pengakuan kepada negara kemerdekaan kita itu adalah negara-negara ex-khilafah. Jangan salah. Bekas-bekas khilafah itu justru yang duluan ngakuin kita. Nah, ya, Pak. Jadi secara hukum nasional kita susah. Nah, yang ketiga, ini yang sedikit pernah jadi masalah. Ketika saya katakan ijma' merupakan hukum, ini untuk orang Islam ya, kalau yang lain bahasanya Tuhan, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara. Bernegara, saya tidak mengatakan beragama, ya, jangan salah. Nah, betul, kita sudah sepakat, sudah berijma, sudah konsensus bahwa negara kita ini negara berdasarkan Pancasila, yang nanti kalau Muhammadiyah itu Darul Ahdi wa Syahadah, terus Kiai Ma'ruf NU Darul Mithaq. Maka saya katakan saya menggunakan istilah baru, Darul Ijma, gitu loh. Itu usul fikih, ya. Di situ. Itu dengan kata lain, saya mohon maaf ya, karena ini baru pendapat saya, mungkin orang-orang agak susah menerima. Jadi kalau Muslim dan nanti konsekuensinya siapapun, ya, melawan negara Pancasila, itu berarti melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali lipat. Mana 3 kali lipat itu? Revolusi yang menang itu, ya, dalilnya dari Nabi Daud, Nabi Muhammad, gitu loh, Pak. Pengakuan internasional, dalilnya di Nabi Daud, di Nabi Muhammad. Terus ijma, itu yang dimaksud. Nanti kata ulil amri itu. Nah, gitu, sudah jelas ya Pak ya. Tapi jangan salah paham, ini di dunia. Karena ridho Allah fi ridho nas. Ridho Allah itu tergantung pada ridho manusia. Manusia siapa? Kalau Indonesia ya manusia Indonesia. Ya kita tadi ini, negara di sini. Sudah, kalau di akhirat itu dzalika syai'un akhar. That's another story. Maksudnya apa? Jangan salah, ya ini saya bilang bernegara loh ya, jangan salah. Kalau beragama beda lagi.
Nah, ada bedanya maksud saya. Apa itu? Di sini, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun, barang siapa mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Itu jaminan teologis. Ya, jangan salah. Nanti kalau sudah di neraka, misalnya ada 1, 2, yakhruju minan nari mangkola la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka orang yang pada masa hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Nah, disitulah kita tidak boleh menghakimi keimanan seseorang. Itu masalahnya. Nah, itu nanti kalau dikembangkan menjadi toleransi, saling memahami. Gitu loh, salah-salah dikit biasa aja. Pahalanya juga banyak kali kok. Ya, coba ya. Coba ya, Quran itu ngasih pahala berapa kali, Pak? Lipat-lipat. 1 berbanding 1 itu yang pertama. Itu kesetaraan konstitusional. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal yarah. Ya, sudah. Tapi ada bonus. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bawa 1 kasih 10 kata Allah. Loh. Gimana itu? Ada lagi sabu sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habah. 1 tindakan pahalanya itu sudah sekali. Yang ngomong Allah loh, bukan saya loh. Saya cuma jelaskan aja. Ya. Sudah. Ada lagi. Ya, itu alladzina yunfiquna fis sarai wa dharir arduha samawati wal ardh. Dikasih namanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Alladzina yunfiquna fis sarai wa dharai. Orang yang selalu berinfak baik suka maupun duka. Itu kayak kiai-kiai dulu bikin apa itu? Tahlilan itu. Ngasih apa? Selamatan. Makanya dikasih republik segede ini gitu loh. Itu kan di dunia cerita ini yang saya bilang tadi. Nah, wal kadiminal goido, orang menahan amarah. Baru terusin wal afina anin nasi. Ya, perhatikan, banyak muslim yang niatnya itu mempersatukan tapi tindakannya bertentangan, makanya tidak pernah menang, Pak. Ini contoh sederhana kalau kita tarik ke tahlilan ya. Saya tidak usah sebut kelompoknya ya. Masya Allah, ini republik ini kan ya, coba ya. Qaulun ma'rufun khairum minas shadaqah yatba'u ada. Kalimat kata yang baik ya, yang santun, itu kata Allah ya, bukan kata saya. Itu lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit. Sudah nggak pernah sedekah, kerjanya ngungkit-ungkit. Kapan mau menang, Pak? Tanya Pak Polisi, bisa menang nggak? Tanya Pak Polisi. Nggak akan, karena bertentangan dengan kehendak Allah. Maksudnya hukum alam, psikologi. Nggak akan, siapapun nggak akan, Pak. Tidak akan. Itu salah satu rahasia kita sejak awal abad 20. Banyak orang yang ingin mempersatukan tapi kerjanya mencaci maki. Akhirnya apa? Ya tidak dapat apa-apa. Ya, masuk neraka dunia. Nah, kalau di sorga saya tidak tahu nanti ya, jangan salah. Udah, masih boleh kan ini Pak Kiai? Wah, belum selesai aku nih. Aku udah bilang mau ceramah 2 jam ini nih. Hah? Ya, jadi gini, saya terusin lagi. Tapi Nabi Daud sudah. Nah, sekarang ya. Begini, pertanyaan dulu. Ya. Ini jadi dari situ kalau sudah saya bilang tadi, Pak, kalau pakai bahasa agama Islam, NKRI ini adalah kumpulan istijabah doa para nabi. Nih, saya bacakan. 1, Nabi Ibrahim. Ya, warjuk ahlahu minat samarat. Nabi Ibrahim berdoa minta supaya penduduk Mekah itu diberi buah-buahan. Jangan salah, tanahnya kering, ya, masih sangat sepi, terisolir. Nah, naruh anak di situ, pusing nggak dia? Mikir dia kan, piye masa depan anakku ini. Nah, tapi mohon maaf, Nabi Ibrahim belum berani bilang buahnya itu misalnya kates, apel atau pisang. Kenapa? Dapat saja udah untung, Pak. Untuk zaman agraris di zaman Nabi Ibrahim, ya, saya tidak sedang menghina, bukan. Saya mengajak kita supaya bersyukur kita ini yang dapat doa mereka itu. Yang kedua, orang Yahudi ini masih keturunan beliau zaman Nabi Musa. Ini negara sudah lebih maju secara agraris, ekonomi agraris. Nah, karena dekat sungai, dekat air kayak Banjar nih ya. Makanya ibu-ibu ada pasar terapung itu. Nah, itu karena dekat air, pertaniannya maju, ekonomi agraris. Nah, mintanya apa? Umat Yahudi ini, ya, wapumiha wakisaya wabasoliha. Mintanya apa? Bawang merah,
bawang putih, mentimun, melon itu. Itu kalau tanahnya nggak subur bisa nggak? Nah, itu kalau bahasa kita living standard. UMR. Orang Yahudi yang tertindas itu minta kepada Nabi Musa bikin program supaya kita ini gajinya UMR. Makannya sama dengan keraton gitu maksudnya. Ya, itu perjuangan ekonomi. Yang ini. Ya, nah, umat Nabi Isa mintanya apa? Robbana anzil alaina ma'idatan litakuna idan minas sama litakuna idan lana. Ya, jangan salah, Palestina lebih kering daripada Mesir. Mintanya begitu. Ada lagi Pak yang lebih hebat Pak. Nabi Sulaiman. Ini doanya luar biasa. Makanya kalau doa itu jangan bilang al-faqir ila Allah. Ikuti Nabi Sulaiman doanya. Rabbik firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhan, aku mohon diberi ampun, tapi sekaligus diberi kerajaan yang tidak akan pernah terpecahkan rekornya sepanjang sejarah. Di ayat lain layabla. Benar, Pak Tamrin? Pak, saya tanya ke Bapak-bapak, negara yang dimaksud Nabi Sulaiman abadi itu masih ada nggak sekarang? Tidak ada. Jadi kumpulan doa mereka dia di kita ini. Mau bisa agrarisnya kita punya segala-galanya, ya kan? Mau minta mau pesta apa kurang bahan apa kita ini? Hah? Tapi jangan salah, NKRI ini berapa kali lipat kerajaan Sulaiman, gitu loh, Pak. Dan sekarang masih ada. Nah ini, jadi doa makbul dari apa? Kumpulan doa dari ya, kumpulan doa para nabi, Pak. Yang dapat tuh kita, jangan salah. Tepuk tangan lah untuk orang Indonesia ini, Masya Allah. Maka saya katakan, ya, NKRI ini adalah negara yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Ya. Bukan karena saya kepala BPP, Pak, tapi karena saya belajar betul, saya pahami betul. Ya. Nih satu lagi ayat. Kalau kita bicara tentang nasionalisme, orang NU selalu hubul waton minal iman. Ya. Tapi saya tambahkan, as-sholatu mirajul mu'minin. Sholat adalah mirajnya orang-orang mukmin, ya, orang Islam. Itu maksudnya apa? Coba aku tanya itu. Ya. Tuh Pak Rektor, sudah pernah miraj kayak Nabi Muhammad gitu? Jangan salah, Pak. Salah satu hikmah, ya, apa kalau bahasa fikihnya itu asrarut tasyri' atau hikmatut tasyri'. Salah satu hikmah dari pensyariatan sholat itu apa? Nih salah satunya, ya, itu wudu. Jadi hayya 'alal falah itu panggilan ekonomi. Hayya 'alas sholah panggilan akidah. Dari mana kata ini kok bisa dibilang ekonomi? Coba yang ngerti bahasa Arab. Al-falah artinya apa? Kemenangan, keberhasilan, keuntungan. Tapi mengapa al-falah sigo mubalaghah? Seharusnya sang maha menang, sang maha ini, sang maha ini, kok terjemahnya petani, Pak? Karena itu diturunkan abad ke-7 Saudi Arabia, tanahnya kering, ekonomi dunia, ekonomi agraris. Yang dekat air itu yang menang. Wa ja'alna minal ma'i kullasain hayy. Air sumber kehidupan. Nah, Allah berjanji, lau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ardi. Nah, barokah itu apa di sini? Nah, disuruhlah muslim itu sholat. Wudu itu salah satu hikmahnya, bukan satu-satunya, jangan salah ya, mengorientasikan muslim ke pusat-pusat air, karena wudu 5 kali sehari. Kalau nggak ada air masa mau? Contohnya hijrah ke Ethiopia nggak jadi, kan nggak ada masa depan secara ekonomi, nggak ada air itu maksudnya. Nah, padahal disambut, ya, dilindungi oleh negara di situ. Nah, terus sumber air, pertanian, peternakan, ekonomi, perdagangan, kekuasaan, dan akhirnya peradaban. Ya. Yang kedua, hikmah dari sujud. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada umat ya untuk sujud 34 kali sehari. Itu maksudnya apa sujud itu? Hah? Asarul sujud itu apa maksudnya? Banyak asarul sujud maksudnya. Salah satunya perubahan sikap yang ada menuju yang lebih baik. Contohnya, malas jadi rajin. Ya, mati Allah kata barang mana itu? Samarinda sini ada nggak? Bila istilah mati Allah itu ada? Hah? Ada nggak? Ada. Banjar Bahari lah, mati Allah itu maksudnya pelitnya melebihi iblis itu loh.
Itu kalau bahasa sana mati Allah di Samarinda. Ya, itu berubah jadi ya minimal agak dermawan lah gitu lah. Ya. Tuh, gitu. Itu yang dimaksud tasarruf sujud. Ya. Ya, tapi yang penting di sini apa? Muslim itu harus menjadi orang yang paling mencintai tanah dan air. Itu maksudnya. Nah, kalau biologis ya tanah dan air itu. Karena kalau punya air saja nggak punya tanah, kebanjiran ngapain ya kan? Nah, punya tanah saja nggak punya air ngapain juga? Nah, makanya hikmah dari sujud itu menjadi cinta tanah air. Dalam arti ekonomi, Muslim itu harus menjadi orang yang paling, mohon maaf saya, paling kaya di dunia ini. Mengapa? Karena menguasai dua aset dunia yang tidak akan habis sampai kiamat. Jangan salah. Nah, nanti kalau versi Islamnya baru situ rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita sebagai bangsa Indonesia, Muslim itu harus orang yang paling cinta tanah, T-nya besar, A-nya besar. Ini tambahan untuk argumentasi yang namanya hubul waton minal iman, gitu loh. Ya. Jadi dengan sholat itu kita sudah menjadi tanda petik pribumi, begitu loh. Coba, Bapak kalau datang ke Amerika, nanti kan sholat di sono. Loh, orang Amerika mikir ada apa ini? Ya, tuh. Ini kan bahwa kita tunduk pada Amerika itu di situ sebenarnya di sholat itu. Nah, jadi Muslim itu harus menjadi kalau hari ini nasionalis dan religius sekaligus. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau dibaca dari ayat ini, mengapa hadis ya? Hadis ya. Itulah rahasianya mengapa Muslim yang kata orang-orang itu bodoh-bodoh, miskin-miskin di desa-desa, tapi tanah-tanah mereka ini di dunia ini adalah tanah-tanah terbaik. Ya. Karena ini janji Allah kepada kita, Pak. Gitu. Nah, sekarang kita sudah dikasih negara sebesar ini. Negara sebesar ini masih cari yang enggak. Astagfirullahaladzim. Pak. Ini orang-orang bicara itu. Ya. Jadi saya teruskan di sini. Mengapa dulu ada khilafah? Mengapa khilafah dibubarkan dan mengapa khilafah tidak boleh didirikan kembali? Ya, saya ulang, Quran tidak pernah menyebut kata khilafah, yang disebut kata khalifahnya. Jangan salah. Ya, nanti Nabi Daud khalifah. Dari Nabi Daud ke Nabi Adam itu ada berapa pemerintahan itu? Tidak jelas kan? Nah, sudah. Nabi Daud ada gelar khalifahnya, tapi ada gelar rajanya. Nabi Adam gelarnya khalifah, tidak ada gelar rajanya. Ya, mohon maaf kalau saya perhatikan, kecuali nanti kalau bisa yang lain, itu saya lihat mereka juga tidak pakai kata Nabi di Quran loh ya, Quran tidak ngasih kata Nabi, tidak ngasih kata Rasul. Saya mohon maaf kalau salah, ini tapi tolong dicek. Nah, sekarang anaknya Nabi Daud yang lebih hebat dari bapaknya, mintanya apa? Kerajaan. Dia nggak mau konsep khalifah. Memangnya ada yang pernah ngomong Khalifah Sulaiman? Hati-hati, Pak. Nabi Muhammad memang pernah disebut raja, memang pernah disebut khalifah. Tolong yang pernah baca, saya tidak pernah baca. Di Quran tidak ada. Itu. Yang ada Pak Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim gelarnya imam. Ini jailuka linnasi imama. Aku angkat kamu menjadi imam lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini maksudnya apa? Itu urusan kalian, gitu loh, paham enggak? Milih sistem itu loh. Itu maksudnya. Mau Pancasila silahkan gitu ya, di awal mau bikin maksudnya gitu loh. Nah, silakan, kerajaan juga nggak dilarang kok gitu, asal kamu bisa bikin, maksudnya sesuai dengan lingkunganmu. Itu urusan kalian dulu gitu. Kalian tuh maksudnya negara dan masyarakatnya, negara, warga negaranya. Nah, sudah ya. Mengapa dulu ada khilafah? Dalam arti sebagai the only world superpower. Jadi jangan salah kalau bicara khilafah itu bicara tentang ya Islam sebagai panggung superpower. Makanya mereka mendengungkan itu. Jawabannya cuma sederhana. Ya, karena Rasulullah itu memenuhi syarat. Tapi yang bikin khilafah bukan Rasulullah, jangan salah loh ya. Apa tadi itu revolusi yang menang itu loh, Pak. Nah, jadi kenapa Rasulullah bisa revolusi tidak berdarah kalau ditarik ke Nabi Adam? Karena punya nama-nama, tapi bukan nama biologisnya, bukan nama si Umarnya, bukan nama si Abu Bakarnya, tetapi nama
ya, grup mereka, fungsional mereka apa? Mujahidin. Lah mujahidin itu kalau ditarik ke sekarang kira-kira angkatan apa? Itu angkatan darat. Gitu loh, Pak. Mujahidin Rasulullah itu angkatan darat. Nah, mereka menguasai apa? Menguasai teknologi militer tertinggi angkatan darat abad ke-7, padang pasir. Namanya apa? Transportasinya onta, kuda, gitu loh. Terus alat perangnya apa? Yang begini perisai, terus apa? Pedang, gitu. Kalau di sini mandau, gitu kan? Nah, panah, nanti ketinggian, gitu loh. Bujur kalau nih. Kalau Kandul udah ketawa kan asik juga ya. Nah, karena Rasulullah bawa 1.000 orang dari Madinah, Abu Sufyan ngalah, gitu lah. Ya sudahlah, nggak usah diteruskan, gitu. Tapi dengan jaminan itu. Nah, disinilah kira-kira saya belum baca peran Muawiyah. Ya, Muawiyah itu kan anaknya Abu Sufyan yang ikut hijrah, dan kakaknya Muawiyah, Ummu Habibah atau siapa itu dinikah Rasulullah. Jadi kira-kira ini saya belum punya ya. Mengapa Fatu Makkah itu berjalan lancar? Salah satunya diplomasi Muawiyah. Ya, yang deketi bapaknya, sudahlah enggak usah dilawan, kan dia juga menantumu. Kira-kira gitu loh. Iya. Pak, kalau bapak sebagai Muawiyah ngelawan bapaknya di pihak sana itu gimana, Pak? Kurang hebat apa, Pak? Nah, tolong ini dikaji, yang ini dikaji ulang ini, ya. Di situ. Yang Muawiyah ini loh, masa jangan dibilang terus aja Muawiyah dikutuk terus kan, ya enggak benar juga kan. Ya. Nah, jasanya juga besar gitu. Nah, saya proporsional lah. Ini tolong dikaji, yang ini kerjanya orang mana ini? UIN ini ya. Pak Rektor tadi itu. Nah, sekarang mengapa khilafah dibubarkan? Jawabannya satu aja, kalah perang. Itu jawabannya cuma gitu aja. Nah, tepuk tangan lah. Mengapa kalah perang? Nama-namanya ketinggalan zaman. Bukan nama jenderalnya, bukan. Alat yang dipakai para jenderal perang itu loh. Ya, orang Inggris itu sekutu, apa yang namanya sekutu ya, Pak ya. Nah, itu pakainya nama-nama baru. Dabayabu, Dababah. Apa itu? Kedebu, padang pasir apa itu? Nah, sini pakainya Hayya Jamal, pakai onta. Ya, dor tewas gitu loh. Saya tidak sedang menghina, demi Allah tidak. Tapi kalah teknologi militernya, maksudnya begitu. Jangan salah. Ya. Masyaallah. Itu pun masih koalisi dengan Jerman, masih koalisi dengan apa satu lagi? Austria, Hungaria, Austria itu. Ya. Jangan salah, enggak sendirian loh. Ngelawan sekutu itu. Itu aja kalah. Kenapa? Karena kalah teknologi militernya. Mengapa? Karena di barat pakai sudah hasil revolusi industri. Ya, yang badil itu loh, badil itu apa maksudnya? Bedil. Jadi Sultan dulu ditanya, kiainya jawab, apa itu? Itu badil ya. Zamannya badail. Nah, bacanya orang Indonesia bedil, gitu lah. Kayak fakih jadi pekeh gitu ya. Banyak kan gitu kan? Jadi itu. Nah, maksudnya apa? Gini loh maksudnya. Bedil itu apa? Itu teknologi militer yang menggantikan teknologi militer yang kita punya, itu maksudnya. Nah, kalau di sini ada mandau, ada panah, ada keris di Jawa misalnya begitu, ada rencong di Aceh, ada badik di Makassar, diganti badil. Nah, apa badil itu? Yang ganti itu apa pergantiannya? Dia bunyi dari jauh bunuh orang. Nah, kita kalah teknologi militernya, ya. Nah itu. Nah sekarang mengapa khilafah sebagai falsafah negara atau sistem kenegaraan tidak boleh didirikan lagi khususnya di Indonesia? Jawabnya sederhana, kita sudah punya negara yang menang revolusi, gitu aja. Nah kalau diteruskan ketemunya apa? Kan perang, jangan salah. Nah makanya nggak boleh, itu loh. Ya itu bahasa fikihnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Nah, daripada bikin negara khilafah, tapi ujung-ujungnya revolusi, nah, itu melawan Allah 3 kali lipat. Ketemunya minimal penjara atau Pak? Ya, minimal itu. Wa yung fauna minal ardi itu. Minimal itu. Jangan salah. Nah, lapor ke Allah, kan sudah saya bilang, ridhoku ini tergantung mereka. Loh, kok kamu ngotot sih? Gitu. Kalau dilaporkan ke Allah itu loh. Tapi kalau di akhirat kata Allah nggak apa-apa, nanti kamu saya masukkan surga duluan, ya. Karena, nah iya kan di penjara kan sholat terus, ya berdoa jadi orang baik, ya, nggak apa-apa, itu di sana. Nah sekarang
ada bagian sedikit yang mungkin agak terakhir, tapi tidak usah tanya jawab ya, sudah cukup panjang ini. Biar kada kawa goreng kan aneh. Yang terakhir saya mau bilang, ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ya, kalau orang yang punya kepentingan politik ngomongnya apa? Ini hadis palsu. Ya, ada tokoh, saya tidak usah sebut nanti jadi masalah baru lagi. Ya, ketika dia nyalon itu dia nyebut ini hadis palsu. Tapi mari kita baca secara alamiah. Ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu merupakan rahmat dari Allah atau dari Tuhan. Nah, sekarang umati kita gerakkan ke bangsaku. Apa itu maksudnya? Setiap manusia itu terlahir dengan ya bakat, potensi, kehendak dan sebagainya yang tidak selalu sama. Nah, ini contoh. Ikhtilafu ummati itu kita sebagai bangsa harus punya tujuan negara ini apa, itu negara apa. Tapi dalam rangka mewujudkannya tidak harus seragam semuanya. Ini contoh, saya ambilkan saja Angkatan Darat. Nah, ada saksinya ini. Misalnya Angkatan Darat, ya, itu maunya gitu maksud saya. Semua kendaraan itu pakai kereta api. Nah, susah nggak Republik ini, Pak? Susah. Makanya perlu ada yang pakai mobil, gitu loh. Ya, ini Angkatan Udara misalnya. Maunya landasan bandara itu, alah ngapain panjang-panjang, Samsudin Nur kepanjangan, apa? 20 meter aja kali 20, cukup helikopter. Nah kalau semuanya pakai gitu, yang lain bisa nggak landing? Nah itu maksudnya. Jadi masing-masing kelebihan itu difasilitasi, ya kekhasan-kekhasan itu difasilitasi, tapi tujuannya untuk kebersamaan. Gitu. Jadi kalau bahasa Qur'annya wa fi ikhtilafi alsinatikum ayatun ya ulil albab. Di perbedaan lesanmu itu ya ada apa namanya? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Lesan di sini katakanlah makan itu ya, rasa taste itu, ngicipi. Nah, kita bilang, Pak, kalau semua orang makannya ikan haruan, pusing nggak orang Banjar? Hah? Nggak doyan yang lain, pokoknya gabus saja gitu. Kira-kira Banjar jadi apa, Pak? Hah? Iya kalau jadi super power. Kalau terjajah gimana? Nah, hati-hati. Ya, makanya Tuhan sudah ada yang makan beras, nasi ya, ada yang makan gandum, ada yang makan sagu, ada yang lain-lain. Itu dalam rangka tadi, ta'arufu, saling mengisi. Ya, saling mengisi di situ. Nah, tapi mengapa semua orang minumnya air? Jawabannya sederhana, karena 2/3 bumi itu air. Jadi Tuhan sudah nyiapin. Itu loh. Itu, ya. Tuh. Nah, jadi dengan kata tadi kita ini harus kembali mengembangkan yang namanya toleransi. Terus apa lagi itu? Ya. Moderasi beragama. Nah, itulah tadi keharmonisan agama dengan Pancasila, ya. Jadi mengapa Muslim itu harus menerima Pancasila sebagai falsafah negara? Tadi saya sudah memberikan jawabannya. Nah, mengapa tidak boleh ada khilafah didirikan? Saya sudah memberikan jawabannya. Nah, maka saya katakan apa yang ada hari ini itu adalah yang terbaik di muka bumi ini. Ya, karena yang saya bilang kalau pakai bahasa agama merupakan kumpulan terkabulnya doa-doa para nabi. Ya, saya kira nanti lagi mana lagi sedikit. Kayaknya sudah selesai nih. Sudah tuntung ulun inilah. Hah? Ya, oh terakhir buku, saya mau cerita buku. Ya, ini dalam rangka membumikan kembali Pancasila ya ke berbagai lapisan, khususnya melalui pendidikan formal. Ini BPIP sudah ya menyelesaikan 15 buku untuk pendidikan formal dari PAUD ya PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, buku ini sudah kita susun dalam berbagai perspektif yang intinya nanti begini, 30% teoritis, 70%-nya praktis atau lapangan ya. Nah, buku ini sudah kita serahkan ke Presiden, tetapi apa istilahnya itu, legalisasinya atau apa bahasanya, landasan hukumnya ya, itu menunggu revisi PP 57 atau PP 57 2021 perubahan. Ya, yang kemarin tidak ada Pancasila itu loh. Nah, secara prinsip BPIP
PMK, ya, Kementerian Koordinator juga pendidikan agama sudah sepakat Pancasila akan menjadi mata pelajaran khusus tersendiri seperti dulu lagi, ya, dimasukkan ke situ. Nah, jadi nanti akan diajarkan kembali sebagai mata pelajaran khusus yang pendidikan kewarganegaraan hanya merupakan bagian saja. Nah, jadi kebalik, Pak. Kalau dulu warga negara, ya, PKN, Pancasila hanya sampiran, ya. Nah, ini menjadi yang utama. Nah, cuma ada 1-2 yang belum selesai, sebentar lah, tidak lama lagi, itu antara Kemendikbud sama Kementerian Agama, satu lagi itu Kemenkumham dan PMK tentang 1-2 hal. Itu tidak prinsipil, tapi mereka perlu bicara lagi. Tapi kalau dari kami BPIP sudah selesai. Nah, begitu mereka sudah sepakat, nanti PP perubahan ini diserahkan ke Presiden, Presiden tanda tangan. Nah, itu berarti kembalinya Pancasila menjadi mata pelajaran khusus. Nah, jadi kami sekali lagi mohon dukungan dari bapak-bapak ibu semua, ya. Ini orang udah lihat jam semua ini, kelamaan kayaknya. Ulun juga udah uyuh nih, uyuh. Ya, itu jadi yang terakhir, insya Allah dalam waktu dekat Pancasila akan kembali menjadi mata pelajaran khusus. Nah, yang dari situ nanti akan ada semacam TOT, ya, guru-guru, ya. Nah, dari situlah barangkali nanti ini BPIP akan bekerja sama dengan UNU misalnya, dengan IAIN dan sebagainya dalam rangka itu. Saya kira begitu aja bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi saya mohon maaf ya, nggak ada dialog ya. Saya juga uyuh bujur nih ulun ini. Ini ulun ini anak guring nih, anak guring. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya dalam rangka memperkuat Indonesia ke depan, ya. Jadi negara lebih maju, aman, tentram dan seterusnya. Itu berdasarkan Pancasila. Nah, tetapi sekaligus karena ini pada umumnya adalah pemikiran pribadi saya, ya, yang coba memperkuat hubungan Islam dengan Pancasila, yang dari situ harapan saya karena Islam itu mayoritas, hubungan agama dengan Pancasila semakin bagus. Tapi ya itu yang namanya pendapat, ya, bisa saja salah atau bapak-bapak ibu-ibu tidak setuju. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf ya dari hati yang terdalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.